think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan kembali membahas dunia persikopetan. Film ini berjudul The Babysitter, yang dirilis pada tahun 2017. Film ini akan bercerita tentang seorang bocil yang dirawat oleh seorang babysitter yang cantik dan seksi. Tapi, ada tapinya nih. Si bocil nggak tahu kalau babysitternya ini agak lain dan memiliki kebiasaan yang sangat aneh. Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Right now doesn't mean you don't need the shot. He said, "How's it going?" You said, "Hey, Mr. Davis, why are you giving me shit today?" Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang bocil bernama Cole yang ketakutan pada saat disuntik oleh seorang dokter. Ternyata tidak hanya dengan jarum suntik, Cole ini juga takut dengan banyak hal yang membuat dirinya menjadi bahan rundungan di sekolahnya. Sepulang sekolah, dia bertemu dengan teman sekaligus tetangganya yang bernama Melanie. Di sini Melanie yang dijemput ayahnya menawarkan Cole untuk ikut pulang bersamanya. Namun belum sempat menjawab tawaran dari Melanie, ayahnya menolak untuk mengajak Cole pulang bersama mereka. Diketahui ayahnya Melanie ini telah bercerai dengan istrinya, dan dia juga merupakan orang yang sangat sayang dengan mobilnya. Bahkan dia lebih peduli dengan mobilnya ketimbang anaknya sendiri. Ketika di dalam perjalanan pulang, Cole kembali diganggu oleh bocil kematian yang bernama Jeremy. Beruntung tidak lama kemudian babysitter Cole yang bernama Bee datang untuk menolongnya. Di sini Bee sedikit mengajari Cole cara agar bisa melawan para pembuli. Di dalam perjalanan pulang, Bee berjanji akan mengajak Cole bersenang-senang di saat orang tuanya pergi nanti. Lalu sesampainya di rumah, Cole yang sudah beranjak remaja mulai penasaran tentang namanya lawan jenis. Dan sesekali dia melirik body Bee yang aduhai. Kemudian sepulang sekolah, ayahnya Cole menyempatkan diri untuk mengajarinya mengendarai mobil. Namun Cole masih belum berani. Maybe next week. All right, buddy, sure. Can handle it. Yeah, no, I get it. Stop. Do that because that's my job, and if you take that job, what am I doing at this house? Lalu pada saat dia sedang berada di bus sekolah, Cole dan Melanie sedang ngobrol santuy. Di sini Cole curhat karena orang tuanya akan pergi lagi. Kemudian Melanie berkata pada saat orang tua Cole pergi, pasti babysitternya alias Bee sering mengajak pacarnya ke rumah Cole untuk melakukan adu mekanik ketika Cole sedang tertidur. Tentu saja Cole membela Bee yang menurutnya Bee tidak akan melakukan hal seperti itu. Lalu Melanie kembali membantah. Tentu saja Cole tidak akan menyadarinya karena dia sedang tertidur. Lalu dia menyarankan jika Cole ingin membuktikannya, dia harus berpura-pura tidur di malam hari agar bisa melihat apa yang akan dilakukan babysitternya ketika dia sedang tidur. Seketika rasa penasaran di dalam diri Cole langsung terpacu. Apalagi dia belum mengetahui kehidupan orang dewasa yang penuh dengan bercocok tanam. Singkat cerita, pada sore harinya orang tua Cole pamitan karena mereka akan pergi berlibur untuk sementara waktu. Dan tentunya Bee yang akan menjaga Cole malam ini. Sebelum pergi, seperti biasa, kedua orang tuanya mengingatkan Cole untuk selalu menuruti perkataan Bee. Tidak hanya itu, ayah dan ibunya Cole juga mengingatkannya untuk selalu mengabari mereka jika terjadi sesuatu di rumah. Setelah kedua orang tuanya pergi, Bee pun menepati janjinya untuk mengajak Cole bersenang-senang. That's right, you don't. There's not a damn thing you're gonna be able to do about it.
Terakhir sebelum tidur, Bee menawarkan Cole secangkir alkohol agar Cole bisa cepat tidur. Namun Cole yang masih penasaran tentang aktivitas percocok tanaman yang dibicarakan Melanie sebelumnya, dia pun diam-diam memilih untuk membuang minuman tersebut. Lalu ketika Bee merasa Cole sudah tertidur pulas, Cole pun diam-diam keluar dari kamarnya untuk mengintip aktivitas apa yang akan dilakukan Bee pada malam harinya. Kemudian di lantai bawah dia melihat Bee yang ternyata sedang melakukan permainan truth or dare bersama teman-temannya. Mereka bernama Max, Allison, John, Sonya, dan Samuel yang paling terlihat culun. Di sini kalian pasti sudah nggak asing sama permainan ini, di mana orang yang ditunjuk botol harus memilih bicara jujur atau menerima tantangan. Yang dimana putaran botol pertama mengarah ke Max. Dikarenakan Max memilih untuk berkata jujur, Allison pun mengajukan pertanyaan tentang siapa orang yang ingin dia ajak bercocok tanam. Max langsung menjawab orang yang ingin dia ajak adalah Sonya. Setelah menjawab, Max kembali memutar botol yang berhenti ke arah Bee. Di sini Bee langsung memilih tantangan. Max pun memberikan tantangan ke Bee untuk mencium mereka semua satu persatu. Itu mah namanya tantangan yang didasari dengan rasa keinginan. Lalu tanpa segan Bee mulai mencium temannya satu persatu, dan tentu saja adegan ini tidak akan saya tampilin di YouTube. Sampai akhirnya Samuel mendapat giliran yang terakhir. Awalnya Samuel agak sedikit gugup dan menolak untuk melakukan itu, karena sebenarnya dia baru saja mengenal Bee. Tapi ya, hanya orang beriman yang bisa menolak. Untung saya imannya kuat, jadi pasti bakal menolak. Setelah adegan adu mulut itu selesai, tiba-tiba Bee langsung menunjukkan sifat aslinya dengan mencocol kepala Samuel menggunakan pisau. Tentu saja Cole yang melihat itu langsung syok dan tidak menyangka. Kemudian Bee bersama teman-temannya langsung menadah darah yang keluar dari kepala Samuel menggunakan cawan emas. Setelah itu Bee menyuruh Allison untuk mengambil koper miliknya di mobil. Yang ternyata koper itu berisi sebuah buku tua yang menjadi pedoman mereka untuk melakukan perjanjian dengan iblis. Ternyata mereka adalah sekelompok sekte penyembah iblis. Di buku itu Bee berkata jika setelah mengambil darah orang yang dikorbankan, mereka juga harus mengambil darah orang yang tidak berdosa. Di sisi lain, Cole yang melihat itu pun seketika auto panik. Dengan tubuh yang gemetar, Cole kemudian menghubungi pihak polisi untuk melaporkan apa yang telah terjadi di rumahnya. Setelah itu dia langsung mengambil pisau lipat yang dia simpan di lemari dan kembali berpura-pura tidur. Sesaat kemudian Bee dan teman-temannya mendatangi kamar Cole dan berencana untuk mengambil darah miliknya. Namun di sini mereka tidak membunuh Cole, melainkan hanya menggunakan suntikan. Di saat mereka telah selesai mengambil darahnya, Cole pun gercep berniat kabur dari sana. Namun ternyata usahanya sia-sia saja. Ketika tersadar, Cole telah terikat di kursi. I know this because after I took your blood, I waited in the room because something felt off. Yeah, you know, like... Dengan pisau yang dia ambil sebelumnya, Cole berusaha memotong tali yang mengikat dirinya. Akan tetapi usahanya terlihat konyol, karena tanpa dia sadari tepat di belakangnya terdapat kaca, yang membuat mereka mengetahui jika dia sedang memotong tali tersebut. I'm guessing it's something sad people do. Di saat yang bersamaan, polisi yang dihubungi Cole sebelumnya telah sampai ke rumah. Sontak Cole langsung berteriak untuk meminta tolong. Namun Max bertindak cepat untuk membungkam Cole. Polisi itu pun langsung mendobrak pintu dan menodongkan senjatanya. Namun dengan cepat Max melempar besi yang tepat mengenai mata dari salah satu polisi tersebut. Lucunya polisi yang satu lagi nggak bertindak. Udah jelas temannya modar ketancap besi. Harusnya langsung aja dia tembak. Dan alhasil Bee berhasil membunuh polisi yang satunya. Setelah mengamankan situasi, mereka langsung mengecek keadaan Allison yang terkena tembakan sebelumnya. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan Cole untuk segera pergi dari sana. John yang berusaha mengejar dia malah terjatuh dan tewas akibat didorong oleh Cole. Melihat itu, yang lain pun tidak tinggal diam. Kemudian Bee menyuruh Max untuk segera menangkap Cole. Meski sempat terpojok oleh Max, Cole masih berhasil lolos dari kejarannya.
Kemudian Cole pergi ke gudang untuk mengambil alat bor, karena dia berniat ingin bersembunyi di bawah kolong rumahnya sampai bantuan datang. Di sana dia juga menemukan petasan yang disimpan ayahnya, dan juga ada semprotan serangga. Setelah itu dia bergegas pergi ke kolong rumah untuk bersembunyi. Tapi tidak lama kemudian Sonya berhasil menemukannya. Cole pun memanfaatkan petasan yang dia ambil di gudang sebelumnya, hingga akhirnya dia berhasil mengurung Sonya di bawah kolong rumah. Ketika berhasil keluar, lagi-lagi dia bertemu dengan Max yang langsung mengejarnya. Di kondisi itu dia teringat dengan perkataan Bee sebelumnya, bagaimana cara melawan para pembuli. Namun sayang tendangannya belum cukup keras untuk menumbangkan Max. Di saat yang bersamaan si Jeremy alias bocil yang biasa membuli Cole datang ke sana dan melempari rumahnya dengan telur. Tanpa diduga, Max yang melihat itu pun langsung menyuruh Cole untuk menghajar Jeremy yang suka mengganggunya. Bahkan Max memberikan motivasi agar Cole berani menghadapi Jeremy. Tapi ketika Cole mendatangi Jeremy, dia malah kembali dipermalukan. Walaupun Cole telah memberitahu jika di rumahnya ada psikopat, namun tetap saja telur mendarat di kepalanya. Karena motivasi dari Max sebelumnya, di sini Cole mengira kalau Max akan melepaskannya. Namun Max yang merupakan psikopat tulen tentu saja tidak mau melepaskannya. Dikarenakan dia datang ke sana bukan untuk ritual itu, tapi tujuannya ke sana hanya ingin menikmati pembunuhan saja. Adegan kejar-kejaran pun kembali terjadi. No way down! Hingga akhirnya dengan sebuah keberuntungan Cole kembali selamat dari kejaran Max. Setelah Max tewas, kini giliran Bee yang akan memburunya. Cole pun berlari menuju ke arah rumah Melanie. Setelah menjelaskan tentang apa yang dia alami, Cole mengajak Melanie bersembunyi, karena Bee ternyata sudah tiba di rumah Melanie. Di saat mereka sedang bersembunyi, hal tak terduga pun terjadi. I should have got you into this. Why do you know cop codes? I only told Bee. Berkat kecupan yang diberikan Melanie sebelumnya membuat keberanian Cole naik menjadi drastis. Kemudian dia memancing Bee agar kembali mengejarnya. Tapi ketika sampai di rumah, dia dibuat terkejut saat melihat Ellison yang sudah terkapar di kursi. Lalu setelah itu dia pergi ke dapur dan menemukan buku ritual milik Bee di sana. Akan tetapi tiba-tiba Ellison langsung menyerangnya. Namun Cole berhasil memukul bagian luka Ellison yang membuatnya bisa terlepas. Dalam situasi itu, Cole teringat pisau yang diletakkan ayahnya di tempat piring. Tapi sayang ternyata pisau itu telah dipindahkan ibunya ke tempat semula. Hingga akhirnya Cole pun kembali terpojok. Lalu ketika Ellison akan membunuhnya, tanpa diduga Bee menembak Ellison dari belakang hingga dia tewas seketika. Kemudian ketika Bee sedang lengah, Cole memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil buku ritual milik mereka, yang dimana buku tersebut akan dia gunakan untuk mengancam balik Bee. Dia mengancam akan membakar buku itu jika Bee tidak mau memberitahukan tujuan dia mengambil darah dan membunuh orang. Hingga akhirnya Bee memberitahu tujuan mereka mengambil darah milik Cole. Darah itu akan mereka gunakan untuk melengkapi ritual yang sedang mereka lakukan, dengan cara mencampurkan darah Samuel yang diartikan darah persembahan, dan darah Cole yang diartikan darah dari orang yang tidak berdosa. Setelah darah itu tercampur, mereka akan membacakan mantra, lalu darah itu akan disiram ke buku ritual. Dengan melakukan hal itu, mereka percaya apapun yang mereka inginkan akan dikabulkan oleh sang iblis. Sembari mendekati Cole, Bee kembali membujuknya dengan berkata bahwa dia tidak akan menyakiti Cole.
Akan tetapi Cole sudah tidak mempercayai perkataannya. Dan di saat B lengah, Cole pun langsung membakar buku tersebut. Dan dia bergegas kabur dari sana. Sementara B berusaha untuk memadamkan api yang membakar buku tersebut agar ritualnya bisa terlaksana. Di sisi lain, Cole berlari sekencang mungkin menuju ke arah mobil milik ayahnya Melanie. Dengan bermodalkan teori yang diajarkan oleh ayahnya, Cole memberanikan diri untuk mengendarai mobil tersebut. Yang kemudian mobil itu dia tabrakan ke rumahnya dan tepat mengenai tubuh B yang masih berusaha memadamkan api. Beruntung di sini Cole masih selamat, sementara B sekarat dengan tubuh yang terjepit mobil. Di sini Cole menyampaikan perasaannya dengan mengatakan bahwa sebenarnya dia sangat menyayangi B. Namun di sisi lain dia juga merasa sangat kecewa karena B telah mengkhianatinya. Tidak lama dari itu, B pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian Cole keluar dari rumahnya, bersamaan dengan bunyi sirine yang menandakan kedatangan polisi yang suka telat. Setelah para polisi datang, Melanie menghampirinya yang sedang duduk sembari melihat ayah Melanie yang protes ke polisi, dikarenakan mobil kesayangan miliknya dihancurkan oleh Cole. Terlihat rombongan Jeremy juga datang ke sana, dan mereka yang suka mengganggu Cole memberikan respek kepadanya atas kejadian ini. Tidak lama kemudian kedua orang tua Cole juga tiba di sana dan mereka bertanya apa yang telah terjadi. Lalu Cole berkata, I don't need a babysitter anymore. Dan film pun selesai. Ending yang sangat membanggakan. Cole yang dikenal sebagai anak manja dan penakut, ternyata dia bisa menghadapi semua masalah ini. Dan sebenarnya film ini memiliki sequel kedua yang nantinya akan menjawab semua pertanyaan. Mulai dari alasan sebenarnya kenapa B dan teman-temannya melakukan ritual, serta apa tujuan mereka melakukan ritual tersebut. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.